Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah raya. Meskipun perjumpaan kita melalui Android, namun itu tidak akan membuat kehidupan kita lemah, tetapi kita akan semangat di dalam Tuhan. Kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita akan satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman. Buka hati kami Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati untuk seluruh sidang jemaat yang saat ini siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 17 Mei 2020, berjudul Zaman Sekarang. Berjagalah. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitabnya di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-44. Di dalam perikop ini berjudul nasihat supaya berjaga-jaga. Berjaga-jaga atas kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Di dalam perikop ini dijelaskan bahwasanya kedatangan Tuhan Yesus kapan dan waktunya tidak diketahui. Kemudian kedatangan Tuhan Yesus juga diumpamakan seperti pada zaman Nuh di dalam ayat yang ke-37. Di dalam ayat yang ke-40 itu seperti dua orang yang bekerja di ladang, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Dan ayat yang ke-41 di situ juga dijelaskan seperti dua orang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Kemudian di dalam ayat yang ke-41 itu kedatangan Tuhan Yesus seperti seorang pencuri. Lalu kita harus berjaga-jaga atas apa, saudara, di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara, ketika kita belajar dari kisah Nuh, di situ kita menemukan bagaimana Nuh berjaga-jaga ketika Tuhan memberitahukan bahwasanya Tuhan akan mendatangkan air bah. Demikian juga di dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita menanti kedatangan Tuhan, kita juga harus berjaga-jaga. Namun, kita harus berjaga-jaga atas apa? Yang pertama, kita berjaga-jaga dari keinginan mata dan keinginan daging. Di dalam ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39, demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman di mana orang-orang hidup di zaman Nuh, mereka itu makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sehingga ketika Tuhan memberitahukan akan adanya air bah yang disampaikan oleh Nuh, orang-orang pada zaman Nuh saat itu tidak mempedulikan. Kalau kita perhatikan, memang seakan-akan mereka makan dan minum, kawin dan dikawinkan itu tidak ada yang salah di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ini. Tetapi kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nuh saat itu, mereka makan dan minum, kawin dan dikawinkan dan lain sebagainya, itu membuahkan kejahatan yang pada akhirnya Allah menyesal menjadikan manusia di muka bumi ini. Saudara, jikalau kita saat ini hidup
di zaman sekarang ini kita sedang berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Orang-orang zaman sekarang itu masih melakukan seperti orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka sibuk untuk memenuhi akan pemenuhan kebutuhan jasmaninya, sehingga saudara, keinginan mata dan keinginan daging dalam hal ini mereka yang hidup zaman sekarang ini tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama kita berjaga-jaga dari keinginan mata dan keinginan daging. Paulus menasihati kepada kita semuanya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini mengingatkan kita semuanya, saudara. Jikalau saat ini kita sedang menanti kedatangan Tuhan, lalu kita disibukkan dengan keinginan-keinginan mata, keinginan daging. Rasul Paulus menjelaskan, keinginan daging adalah maut. Oleh karena itu, saudara, kita harus berjaga-jaga dari keinginan mata dan keinginan daging. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjaga-jaga dari keangkuhan hidup. Ketika zaman Nuh sedang membuat bahtera, orang-orang pada zaman Nuh saat itu mencemooh Nuh. Dia mengejek Nuh, sehingga apa, saudara? Sehingga Nuh tidak peduli apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zamannya saat itu. Saudara, kata angkuh atau sombong ini berarti bahwasanya orang yang menghargai diri sendiri secara berlebihan, sehingga orang yang congkak, orang yang angkuh ini akan memandang orang lain lebih rendah dari diri sendiri. Kita harus waspada, saudara, dan kita harus berjaga-jaga dari keangkuhan hidup yang kemungkinan akan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab Allah di dalam firman-Nya mengatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehebat-hebatnya manusia, sekaya-kayanya orang, dalam sekejap mata semua itu bisa musnah tanpa bekas. Seperti pada zaman Nuh saat itu, pasti mereka sudah hebat, mereka sudah kaya, tetapi dalam sekejap ketika Tuhan mendatangkan air bah, semuanya lenyap, semuanya tanpa bekas. Oleh karena itu, janganlah kita angkuh, janganlah kita congkak. Sebab ketika congkak itu, ketika kita angkuh, maka kita tidak akan mempedulikan ketika ada orang memberikan saran, memberikan nasihat kepada kita seperti pada zaman Nuh saat itu. Orang-orang tidak peduli dengan nasihat Nuh. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga kita berjaga atas iman. Kita harus berjaga dari iman kita. Kita akan membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh, dia adalah hidup di zaman orang-orang sudah melakukan kejahatan, tetapi Nuh tetap
menjaga imannya, saudara. Iman di sini yang dimaksud bukan saja percaya. Nuh bukan saja percaya terhadap perkataan Allah, tetapi dari itu semuanya justru selain percaya, Nuh juga taat. Nuh juga bertindak. Saat dimana Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, saat itu juga Nuh melakukannya. Dan apa yang dipandang oleh Allah ketika Nuh melakukannya itu, Nuh melakukannya semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya oleh Nuh. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjaga-jaga atas iman saat ini sangat penting di dalam kehidupan kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Sebab kalau kita tidak menjaga iman kita, iblis akan senantiasa berusaha untuk merebut iman kita supaya kita bisa meninggalkan imannya dan mengikut iblis, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mati binasa. Tetapi saat ini mari kita akan berjaga-jaga atas iman kita. Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, melalui perenungan firman Tuhan yang kita dengar saat ini, mari ini saatnya bagi kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga. Yang pertama, berjaga-jaga dari keinginan mata dan keinginan daging. Yang kedua, kita berjaga-jaga dari keangkuhan hidup. Yang keempat, kita berjaga-jaga atas iman kita. Ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, Tuhan Yesus melihat apa yang sedang saat ini kita lakukan, kita berjaga-jaga, maka kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Kita akan menjadi umat pilihannya bersama-sama dengan Dia di langit baru dan bumi baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Bapa yang telah membukakan pikiran kami, hati kami, ketika saat ini kami hidup untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Maka kami harus berjaga-jaga dari keinginan mata dan keinginan daging. Kami harus berjaga-jaga dari keangkuhan hidup. Kami harus berjaga-jaga atas iman kami, sehingga ketika Engkau datang untuk menjemput kami akan bersama-sama terangkat bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau berdoa Bapa untuk Sik dan Jembantu dimanapun mereka berada. Meskipun saat ini situasi pandemi corona yang saat ini mengganggu aktivitas kehidupan seluruh Sik dan Jembantu, namun kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa akan memberkati, Engkau senantiasa akan melindungi, memproteksi seluruh kehidupan jemaatmu sehingga akan terlepas dari serangan COVID-19 ini, sehingga mereka semangat sehat. Berkati di dalam kehidupan rumah tangganya, berkati di dalam usahanya, berkati juga di dalam aktivitasnya, baik yang berdagang, baik yang bertani, baik sebagai pegawai negeri maupun swasta. Tuhan akan memberkati semuanya, baik yang di luar kota maupun yang ada di lingkungan Purworejo. Kami juga menyerahkan anak-anakmu yang saat ini sedang dalam proses pemulihan. Engkau juga akan memulihkan kesehatannya secara sempurna. Kami berdoa untuk anak-anakmu yang lanjut usia, dengan kelemahan tubuh, dengan menurunnya fisik, Tuhan akan memberikan semangat bagi mereka sehingga mereka akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan untuk anak-anakmu yang di luar kota. Tuhan akan berkati setiap hal yang mereka lakukan. Berkati juga anak-anakmu yang saat ini masih berada di dunia pendidikan, yang saat ini sedang berlibur oleh karena adanya pandemi corona ini. Tuhan akan memberkati anak-anak ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan terima berkat-Nya. Kiranya berkat, pertolongan dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus serta persekutuannya di dalam Roh Kudus akan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Nanti ada tayangan slide di video ini yang berjudul Zaman Sekarang Berjagalah. Kita akan memuji nama Tuhan sebagai lagu respon ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.